Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita. Materi kuliah kita terkait dengan pendokumentasian sistem dan diagram aktivitas. Dokumentasi ya, kalau kita dokumentasi itu tidak sama dengan kalian pikirkan bahwa dokumentasi itu sebuah foto. Itu memang dokumentasi juga, tetapi ini kita akan pelajari dokumentasi dengan cara menggambarkan melalui flowchart ya. Selama ini Ibu yakin kan sudah familiar dengan flowchart. Familiar kalian dengan flowchart itu mungkin selama ini kan mengerjakannya berdasarkan feeling. Tapi sekarang kita rubah. Bagaimana mendokumentasikan dengan menggunakan simbol-simbol yang sudah berstandar ya, agar semua orang yang membaca dokumentasi kita itu bisa memahami isinya. Ya. Pengertian dokumentasi di sini adalah menjelaskan cara sistem bekerja. Jadi dokumentasi itu menjelaskan cara sistem bekerja, siapa yang mengerjakan, apa yang dikerjakan, kapan dikerjakan, gimana mengerjakan, mengapa harus dikerjakan, bagaimana cara mengentry datanya, bagaimana mengolah datanya, kemudian bagaimana menyimpan, dan bagaimana menghasilkan output dalam bentuk informasi, dan terpenting adalah bagaimana sistem pengendalian internal pada prosedur itu diterapkan. Oleh karena itu, dokumentasi tadi memiliki harus di dalamnya terdapat deskripsi naratif sistem yang menjelaskan langkah demi langkah yang tertulis dari komponen sistem dan antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya terinteraksi dengan baik. Ya. Jadi dokumen yang kita buat, dokumen sistem yang kita buat harus menggambarkan narasi sistem itu sendiri. Apa tujuan kita melakukan dokumentasi? Pertama, untuk memperoleh pemahaman terhadap prosedur pengendalian internal baik manual maupun terkomputerisasi yang digunakan oleh perusahaan itu. Oleh karena itu, tadi Ibu katakan bahwa di dalam dokumentasi itu juga digambarkan bagaimana sistem pengendalian internal. Kemudian, sebagai alat untuk mempercepat dalam proses pengembangan sistem. Ya, jadi kalau kalian selama ini kalau pergi suka pakai Google Map, itu untuk apa? Untuk mudah menemukan letak dari tujuh tempat yang kalian tuju. Dokumentasi itu juga supaya kita mudah untuk melihat di mana sih kelemahan dari sistem tersebut, di mana keunggulannya, ya. Yang tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem. Itu akan lebih mudah bila kita mempunyai gambaran secara menyeluruh dari sistem tersebut. Kemudian memudahkan untuk mempersiapkan dan merevisi, ya, merevisi perangkat lunak yang digunakan. Jadi dokumentasi itu sistem itu bisa dalam bentuk manual, ya, sistem manual maupun sistem terkomputerisasi. Kalau sistem terkomputerisasi, bangunan dari sistem itu kalau bisa didokumentasikan, maka pihak lain mudah untuk melakukan pengembangannya. Yang terakhir adalah menganalisis cara meningkatkan proses
bisnis dan arus dokumen. Jadi karena terdokumentasi secara menyeluruh, terlihat mana yang rework, mana yang pekerjaan yang sebenarnya tidak perlu gitu. Itu bisa kita hilangkan sehingga proses bisnis akan lebih efisien dan lebih efektif. Alat pendokumentasian sistemnya ada macam-macam. Ada flowchart, ada logical data flow diagram atau DFD, ada diagram aktivitas atau diagram proses bisnis. Ya, Ibu akan jelaskan secara gambaran umum. Karena kita belajarnya daring, maka kalian harus mengeksplor apa yang dimaksud dengan flowchart, apa yang dimaksud dengan DFD, apa yang namanya diagram transaksi. Karena ini penting sekali buat kalian nanti bila bekerja di perusahaan disuruh membuat dokumentasi dari sistem, dari apa saja, itu akan lebih mudah. Ya, Ibu kasih gambaran umum aja. Flowchart ini paling sering digunakan nih. Flowchart adalah diagram simbolik yang menggambarkan aliran data. Harus ingat ya, bahwa flowchart itu menggambarkan aliran data. Aliran pemrosesan digambarkan dengan menggunakan simbol yang dihubungkan dengan garis panah. Jadi, flowchart ini antara satu proses dengan proses berikutnya dihubungkan dengan garis panah. Jenis flowchart ini ada macam-macam. Ada bagian alir dokumen yang mengilustrasikan arus dokumen dan data antara area pertanggungjawaban dalam organisasi. Mungkin kan selalu lihat ya, ada flowchart yang masing-masing departemen dipisahkan. Aktivitas di masing-masing departemen dipisahkan ke bagian alir dokumen. Kemudian bagian alir sistem. Ini menghubungkan antara input, pemrosesan, penyimpanan, dan output sistem. Bagian alir sistem ini yang menggambarkan sistem secara computerized. Kemudian ada bagian alir program. Mengilustrasikan urutan operasi logis yang dilakukan oleh komputer dalam mengeksekusi program. Bagian alir program ini menggambarkan bagaimana ya aplikasi komputer ya berproses. Jadi misalnya ini data diperoleh dari mana, kemudian diproses, bagaimana prosesnya, itu menggunakan bagian alir program. Kemudian analitik flowchart yang digunakan untuk mengidentifikasi semua proses yang signifikan dan menekankan pada pemrosesan tugas yang menerapkan pengendalian internal. Jadi analitik flowchart ini dia mengidentifikasi semua proses yang signifikan dan tapi dia lebih menekankan pada penerapan pengendalian internal. Pertanyaannya, Bu, apakah semuanya harus satu-satu? Enggak juga. Karena ketika kita menggambarkan bagian alir dokumen, harus di dalamnya juga tergambar pengendalian internal. Jadi biasanya sih bisa digabungkan masing-masing jenis flowchart ini, ya, seperti itu. Ini kita lihat contoh bagian alir sistem yang digabung dengan bagian alir program. Bagian alir sistemnya nih input, proses, output. Kemudian proses disimpan. Prosesnya bagaimana? Kan ini sistemnya komputerized. Prosesnya bagaimana? Ini digambarkan. Pertama entry data dan edit. Kemudian proses berikutnya adalah mengkalkulasi pembaharuan catatan. Kalau entry datanya tidak valid, dia nolak, tidak balik lagi dia ke entry data. Tuh kalau yang pernah bekerja dengan menggunakan komputer atau kalian mungkin sering ya membuka aplikasi terus kalian salah buka, dia nggak mau kan, balik lagi dia nggak menerima, seperti itu. Tapi kalau udah benar, makanya dia langsung ke proses berikutnya, kalkulasi dan pembaruan catatan. Kemudian diteruskan di database update. Tuh, setelah
proses, kemudian data disimpan di dalam storage. Di FD dikatakan ya, mendeskripsikan grafik sumber data, arus data, proses, transformasi dan penyimpanan data dan tujuan data. Oleh karena itu di FD ini biasanya kalian pernah baca di buku atau apa kan, di FD itu ada di FD level 1, di FD level 2 gitu ya, seperti itu. DFD digunakan untuk mendokumentasikan desain logis dari suatu sistem. Jadi DFD ini menggambarkan desain sebuah sistem yang sesuai dengan permintaan user ya. Ini DFD biasa digunakan untuk pengembangan sistem dalam tahap analisa sistem. Karena itu tadi, misalnya tadi proses dijelaskan bagaimana prosesnya, input dijelaskan bagaimana proses inputnya. Ya, kemudian tujuan penggunaan DFD adalah untuk memisahkan dengan jelas antara proses logis dari analisis sistem dengan proses fisik dari desain sistem. Proses logis itu proses yang terdapat di dalam komputerized. Jadi proses logis itu kita bagi orang akuntansi, bagi orang awam yang tidak belajar menyusun program, kita sih nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Tadi itu seperti ini, misalnya tadi seperti yang di atas tadi, ada proses. Prosesnya itu gimana? Entry data. Entry datanya gimana? Ya itu namanya proses logis. Proses yang ada di dalam komputer itu, gitu ya. Kalau kita biasanya memahami adalah proses fisik. Ada simbol-simbol yang digunakan di dalam mendokumentasikan sistem. Ya, harus dicatat bahwa simbol yang digunakan untuk sistem komputerized dengan yang digunakan untuk sistem manual itu berbeda. Jadi jangan disatukan, ya, berbeda. Bagaimana? Kita bisa pelajarin di internet banyak sekali, ya, banyak sekali. Ini contoh di FD proses penggajian. Ya, pertama, pegawai melakukan presensi. Kemudian ada verifikasi masuk ke dalam sistem verifikasi data gaji. Kemudian ada data gaji divalidasi. Setelah validasi dihitung itu gaji, terus gajinya itu nanti dikirimkan kepada karyawan, bank, dan pemerintah pajak. Verifikasi data gaji bagaimana? Itu nanti dijelaskan tadi dengan menggunakan DFD. Ya, menggunakan DFD. Bagaimana prosesnya? Menghitung uang gaji juga gitu nanti. Digambarkan tersendiri. Jadi, masing-masing flowchart ini akan di-reaching gambarannya menggunakan DFD. Ini DFD pembayaran pelanggan. Kita lihat dari pelanggan, pembayaran, proses pembayaran, masuk ke bank, data dikirim, terus memperbarui data piutang, terus masuk ke informasi piutang ke manajer kredit. Pembagian DFD, ya, dia di dalam DFD itu kita kenal dengan namanya diagram konteks, ya. Diagram konteks itu merupakan level tertinggi karena memberikan level ringkasan tujuan sistem kepada pembaca, menggambarkan sistem pengolahan data dan entitas yang merupakan sumber dan tujuan sistem input dan output. Ini di DFD, diagram konteks dalam DFD ini merupakan diagram yang paling lebar tertinggi, dia paling rinci. Kita lihat ya. Ini diagram konteksnya. Tadi kita sudah lihat DFD dari proses penggajian. Ini diagram kontraknya proses penggajian itu bagaimana? Gitu kita lihat. Pertama ada departemen kartu waktu. Departemen menghasilkan data kartu waktu. Ya, masuk ke dalam sistem pemrosesan penggajian. Bagian SDM itu menghasilkan data karyawan. Data karyawan masuk semua ke prosesan sistem pemrosesan penggajian.
Kalau di departemen itu menghasilkan kartu waktu pegawai si A, kemudian bagian SDM tidak memberikan data bahwa ada pegawai namanya si A, itu ditolak. Inilah ada proses verifikasi. Kemudian diproses menghasilkan laporan, ada laporan pajak, cek ke karyawan, cek penggajian ke bank, terus laporan penggajian ke manajemen atau ke bagian akuntansi. Ya. Pedoman untuk menggambarkan DFD. Pertama, pahami sistem. Observasi data di organisasi. Wawancara usernya. Dan bagaimana pengolahan data. Itu yang harus dipahami dulu. Kemudian, mengabaikan aspek tertentu dari sistem. Ini gini. Ketika menggambarkan sistem DFD harus jelas kapan sistem itu dimulai dan kapan sistem itu berhenti. Kemudian menentukan batasan sistem, menentukan elemen data yang relevan. Jadi kan ini, kalau di sistem komputer kan semua terintegrasi, satu dan lainnya saling terkait. Jangan sampai jadi disorientasi. Kita mau menggambarkan sistem penggajian, kita ngambil tadi di sistem, kita juga gambarkan sistem yang ada di SDM. Sistem di SDM kita kan itu banyak, dari mulai rekrutmen sampai ada pemberhentian. Kita gambarkan semuanya, padahal kita cuma butuh sistem untuk validasi nama pegawai. Ya benar nggak pegawai yang ada di kartu kerja itu ada namanya di SDM. Jangan-jangan ada pegawai siluman. Ya, seperti itu. Itu harus kita beri batasan yang jelas. Kalau enggak, kita akan gambarnya kemana-mana. Kemudian menentukan batasan sistem. Elemen data yang relevan. Mana yang relevan, mana yang tidak. Kalau yang tidak, nggak usah digambarkan. Gitu. Ya, tadi kita mau menggambarkan sistem penggajian, kita ambil di data SDM. Ya, kita ambil data cuti, nggak relevan gitu loh. Kalau kita carinya kan data yang kerja, pegawai yang kerja, dengan mencocokkan antara yang ada di data kartu kerja dengan yang ada di data personal yang ada di SDM. Kemudian menggambarkan diagram konteks, itu menggambarkan batasan sistem, mengidentifikasi arus data, ya. Kemudian mengelompokkan arus data. Ananda, terkadang kita gambar itu ya, sebentar ke kanan, sebentar ke kiri. Akhirnya gambarnya itu nggak bisa dibaca. Ya, karena tadi kita tidak bisa membedakan mana yang arus data yang searah dengan yang tidak searah. Akhirnya sebentar ke kanan, sebentar ke kiri, sebentar ke kanan, sebentar ke kiri. Nah, karena itu pedoman untuk menggambarkan DFD itu adalah tadi, elemen data yang mengalir bersama dikelompokkan secara bersama. Kemudian, mengidentifikasi proses transformasi, menempatkan lingkaran dimanapun yang dibutuhkan untuk mentransformasi satu arus data ke arus data lainnya. Kemudian, mengelompokkan proses transformasi. Proses transformasi yang secara logis terkait atau terjadi pada waktu yang sama dan tempat yang sama dikelompokkan bersama. Jadi, tidak banyak itu buat lingkaran ya. Nanti lingkaran banyak banget, bingung gitu ya. Kemudian mengidentifikasi semua file atau penyimpanan data. Jadi kita identifikasi mana data yang temporer dan mana data yang permanen, ya. Harus data keluar dan harus data masuk. Kemudian berikutnya ya, mengidentifikasi semua sumber dan tujuan data. Memberikan nama semua elemen DFD. Membagi DFD ke dalam sub-bagian untuk memudahkan dipahami. Berikan nomor urut yang berurutan pada setiap proses. Oke, itu DFD. Kemudian diagram aktivitas. Diagram aktivitas. Atau diagram proses bisnis. Diagram aktivitas. Ini adalah diagram yang selalu digunakan ketika kita mendokumentasikan proses sistem
untuk menggambarkan sistem yang lebih lengkap, sistem internal kontrol yang lebih lengkap, kita menggunakan diagram aktivitas. Diagram aktivitas itu adalah diagram yang menggambarkan aliran kejadian dari suatu proses tunggal. Kejadian tersebut dibagi dalam kolom yang menunjukkan pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Pihak internal dan eksternal yang terlibat digambarkan dalam diagram aktivitas. Jadi, kalau ada yang bertanya, apa sih beda diagram aktivitas dengan flowchart? Kalau flowchart itu yang kegiatan orang eksternal itu nggak perlu kita masukin. Yang kita catat, yang dokumentasikan adalah yang terjadi di internal. Tapi kalau diagram aktivitas, selama kegiatan eksternal itu terkait dengan kegiatan yang di internal, kita catat. Misalnya contohnya bank. Ketika kita menyetorkan uang ke bank, di bank dilakukan verifikasi, kemudian divalidasi. Kita digambarkan bahwa di bank uang kita itu ada proses validasi. Ya, kemudian dari proses validasi itu kita menghasilkan apa? Menghasilkan bukti setoran. Setoran itu dikirim ke perusahaan. Itu digambarkan. Kemudian membuat diagram aktivitas. Ini penting ya. Ananda sekalian, tahap pertama ketika kita membuat diagram aktivitas itu kita buat narasi dulu. Jangan dibalik. Ini banyak kan mahasiswa itu buat diagram aktivitas atau flowchart aja. Dia gambarin dulu, baru dia buat narasi. Ya kemana-mana. Jadinya nggak jelas. Yang nggak penting masuk. Kalau diagram yang nggak penting masuk, kebanyakan banget gitu loh. Ya, oleh karena itulah Ananda sekalian, kita buat narasi dulu, baru digambarkan. Jadi, dikatakan tahap pertama itu buat narasi dari aktivitas secara berurutan. Kemudian, identifikasi dari narasi tersebut kejadian kunci. Ya, ingat ya, kejadian kunci dan pihak yang turut serta dalam kejadian tersebut. Pihak yang turut serta dijadikan sebagai judul kolom. Ubahlah narasi tersebut ke dalam diagram. Tunjukkan urutan kejadian dengan garis panah. Aliran dokumen ditunjuki dengan garis panah terputus-putus. Jadi aliran dokumen ditunjukkan dengan garis panah terputus-putus. Jadi ada dua garis panah Anda sekalian. Diagram aktivitas itu ya. Ada menunjukkan aliran kejadian yang dihubungkan dengan garis panah, ada dokumen. Jadi antara dokumen dengan kejadian tidak jadi satu. Ya, di antara dokumen dengan kejadian tidak jadi satu. Tetapi dia biasanya diletakkan di sebelah, di samping dari kejadian tadi. Kemudian dihubungkan dengan garis putus-putus. Ya. Kemudian memulai kejadian dengan lingkaran hitam atau bull's eyes, ya. Simbol yang digunakan nanti kalian bisa juga explore lebih banyak lagi. Ini contoh diagram aktivitas. Ini bull eyes-nya Ibu balik karena memang ini pakai watch jadi tidak lengkap ya. Kemudian ada beberapa panah yang hilang, itu nanti diperbaiki. Ada flow map. Ini ada flow map. Flow map itu adalah menggambarkan secara grafik dari langkah-langkah dan urusan prosedur dari sebuah sistem. Cara membuatnya digambarkan dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Jadi kalau tadi kita pakai diagram aktivitas, judul orang yang turut serta di dalam sistem itu dijadiin judul dari kolom-kolom pembagian sistem. Kalau ini nggak ada, jadi dia cuma gambarkannya dari atas ke bawah, terus ke kiri atau ke kanan. Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan harus dapat dimengerti. Kapan aktivitas dimulai dan kapan harus berhenti ditentukan secara jelas. Setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Jadi, simbol-simbolnya diisi dengan deskripsi kata kerjanya. Misalnya ini, mencatat yang diterima dari bagian penjualan, ditulis itu. Setiap langkah
langkah dan aktivitas harus berada dalam urutan yang benar. Jadi urutannya harus benar. Lingkup dan rank dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flow map yang sama. Jadi kalau ada ya kegiatan aktivitas yang lain gitu, meskipun dia terkait nggak perlu digambarkan. Ini cuma kita misalnya nih gambar piutang, kita hanya cerita piutang aja, nggak ada lagi kita, oh di dalam piutang itu ada penjualan, nggak usah dicatat. Kita hanya menggambarkan piutang doang. Jadi jenis flow map, ada flow map sistem, ada flow map paperwork atau dokumen, ada flow map skematik, ada flow map program, dan flow map proses. Nah, itu PPT yang Ibu sampaikan terkait dokumentasi. Sekarang tugas kalian adalah kalian cari, terserah mau cari di internet, mau cari di buku, di mana aja, coba kalian gambarkan ya masing-masing diagram tadi. Ada diagram flowchart, terus ada DFD, yang terakhir adalah diagram aktivitas, dan yang keempat flow map. Kalian gambarkan. Jadi cari diagram, kalian ulang. Cari perbedaan antara masing-masing jenis dokumentasi tadi. Apa perbedaan dari flowchart dengan flow map? Apa perbedaan DFD dengan diagram aktivitas? Semuanya coba masing-masing kalian buat tabel perbedaan di keempat jenis tadi. Ya, flowchart, DFD, diagram aktivitas, kemudian flow map. Ya, masing-masing keunggulannya di mana dan masing-masing kelemahannya di mana. Apa perbedaan di dalam melakukan pendokumentasian dari keempat dokumentasi tadi, keempat jenis dokumentasi tadi. Ya,